saudaraku seiman dan seakidah. Kita yakin dan iman akan keberadaan Allah dan bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Juga kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, dan begitu banyak lagi ya. Segala sesuatu sifat-sifat yang terbaik dimiliki oleh Allah SWT. Maka kemudian dengan itu, ketika Allah memberikan kepada kita sebuah aturan kehidupan yang harus kita ikuti secara menyeluruh di dalam segala lini kehidupan kita, yaitu yang kita kenal dengan syariat Islam, maka tentunya dalam pikiran kita adalah ya, dengan tadi itu ya, dengan meyakini segala sifat-sifat yang terbaik tadi, kita meyakini bahwa ini syariat ini adalah berkah anugerah dari Allah kepada kita sebagai bentuk rasa pengasihnya Allah, penyayangnya Allah, maha bijaksananya Allah, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita makhluk ciptaan Allah ini bisa kemudian dalam hidup dalam kehidupan di dunia ini sesuai dengan keinginan Allah, yang artinya kita itu akan hidup dalam keadaan yang aman, sejahtera. Ujungnya nanti kita akan berakhir di kehidupan berikutnya di akhirat menjadi penghuni surga. Itulah dia garis besar ya tujuan Allah menciptakan manusia. Maka kemudian dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, Allah itu tidak membiarkan kita ciptaannya ini mereka mencoba memikirkan segala macam tentang kehidupan ini, bagaimana ini agar kami bisa sejahtera, bisa mendapatkan keadilan, keamanan dan sebagainya, dan agar kami bisa nanti bisa menjadi penghuni surga. Kalau Allah membiarkan manusia untuk mencoba mencari cara-cara agar mereka itu bisa hidup aman, sejahtera, sentosa di dunia, dan kemudian mereka menjadi penghuni surga, nanti niscaya manusia itu tidak akan menemukan jawaban yang tepat dan pasti. Sehingga manusia itu akan cenderung akan berjalan ke arah jalan-jalan yang dalam kehidupan ini tidak memberikannya kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan segala macamnya, dan apalagi nanti akan jauh dari tujuan akhir menjadi penghuni surga. Maka dengan Rahman dan Rahimnya Allah itu, Allah memberikan kepada kita petunjuk. Itulah yang kita kenal dengan syariat Islam. Syariat Islam itu berupa petunjuk-petunjuk yang harus kita ikuti. Umpamanya kita hendak berjalan menuju satu tempat tujuan. Jadi syariat Islam itu adalah semacam petunjuk, peta, yang di situ sudah lengkap semuanya ya. Kemana kita melangkah, di mana kita berbelok, apa yang mau kita hindari, dan segala macamnya. Sehingga kemudian di sini kita melihat bahwa kita ini umat Islam terutama ya adalah umat yang sangat beruntung, karena kita tidak perlu lagi capek-capek ya, tidak perlu lagi berupaya sekuat tenaga untuk mengetahui bagaimana agar saya bisa sejahtera, bisa ini, agar saya bisa nanti menjadi penghuni surga. Tidak perlu. Allah sudah memberikan tuntunannya, petunjuknya, huda ya, tuntunannya kepada kita. Itulah yang terangkum dalam syariat Islam. Nah, saat ini kita umat Islam dimanapun kita hidup di bawah sistem kehidupan ya, atau aturan-aturan kehidupan yang bukan berasal dari syariat Islam. Kita memakai syariat Islam itu hanya dalam masalah-masalah ibadah. Di luar itu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hukum, masalah pendidikan, dan banyak lagi
kita tidak memakainya. Bagaimana sikap kita ini? Allah sudah memberikan kepada kita petunjuk yang kalian akan selamat di situ ya. Dalam sholat kita pun selalu Allah meminta kita agar kita itu bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah tentang jalan yang lurus itu ya, jalan ini ya. Jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia itu sehingga kita bisa sampai ke surga nanti ya. Di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca di setiap sholat kita ya. Di situ kita mengucapkan ya, ihdina ya, tunjukilah kami syiratal mustaqim, jalan yang lurus ya. Jadi jalan yang lurus itu yang sudah ditunjukkan itu petanya, apanya, rambu-rambunya segala macam itu, itulah jalan yang dibentuk oleh syariat Islam. Maka kemudian kalau di sini kita mengambil kesimpulan, ketika kita tidak mau diatur dengan syariat Islam itu berarti sebenarnya kita tidak ingin menuju jalan yang lurus itu. Sebenarnya permintaan kita kepada Allah untuk ditunjuki Allah kepada kita jalan yang lurus itu hanya di mulut saja. Dalam hati kita nggak peduli dengan petunjuk dari Allah itu. Begitu mengherankannya kita sekarang kaum muslim ya. Maka ketika kemudian ada yang pihak-pihak yang menyerukan agar kita kembali kepada petunjuk tadi, agar kita diatur dengan aturan-aturan Islam tadi, ada bagian kaum muslim itu yang melihat ini seruan-seruan yang buruk ya, buruk, berbahaya, mengancam akan terjadi ini. Padahal dalam sejarah logika kita nggak mungkin lah Allah memberikan suatu aturan kepada manusia jika aturan itu adalah sesuatu yang buruk bagi manusia. Tapi anehnya lagi, kita itu tidak masalah, tidak mempermasalahkan sedikit pun ketika yang kita pakai sekarang adalah aturan-aturan yang bukan berasal dari Allah. Jadi logika itu sudah terbalik-balik ya, seakan-akan itu aturan yang datang dari Allah itu tidak perlu kita cuekin aja. Cukup kita baca-baca Al-Qur'annya tidak perlu diterapkan. Itu menunjukkan bahwa kita menganggap ini buruk ya. Sementara aturan dari manusia itu ya kita terima aja. Bagaimanakah kita memandang sikap kita ini kepada Allah? Apakah ini sikap yang benar atau ini sikap dari orang-orang yang bisa disebut tidak tahu diri ya, tidak tahu diri. Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.